Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini saya Eka Rohmatika akan berperan sebagai coach dan Ibu Cica Komalasari akan berperan sebagai coachee. Berikut sesi praktek coaching yang kami laksanakan. Halo Bu Cica, selamat siang. Apa kabar hari ini? Sehatkah? Halo Bu Ika, selamat siang. Alhamdulillah baik, tapi agak tidak baik sebenarnya. Gimana ya jadi ya? Oke. Kenapa nih tidak baik nih? Kenapa nih? Sakitkah atau dalam masa pemulihan kah? Memang lagi agak kurang fit juga dan ada sedikit permasalahan juga sebenarnya yang mengganjal nih dalam pikiran gitu yang ingin saya curahkan ke Bu Ika. Apa nih? Sekarang lagi sibuk apa nih? Apa ya? Seperti biasa sibuk mengajar dari pagi sampai sore ya, dan tugas-tugas lainnya di luar mengajar. Oke. Selain mengajar pasti banyak Iya, tugas yang lain juga ya. luar mengajar itu yang sangat luar biasa. Oke. Jadi sebenarnya agak kaget juga sih kemarin bilang katanya ada yang mau diobrolin. Apa nih? Mau diobrolin apa nih? Kira-kira ada masalah apakah yang mau kita bahas hari ini? Bu Ika, sebenarnya saya ini agak kehabisan ide gitu. Permasalahannya adalah saya kehabisan ide untuk membuat media pembelajaran nih gitu ya, karena kebetulan kalau di saya kan sampai siang ya, sampai sore gitu ya mengajarnya, yang mana kalau udah di jam-jam setelah istirahat tuh ya anak-anak istirahat habis duhur itu anak-anak udah kehilangan fokus, udah konsentrasi udah kemana-mana gitu. Nah, saya udah kehabisan ide banget gitu sebenarnya. Harus diapakan lagi ya? Pembelajarannya harus gimana ya gitu. Nah, karena saya butuh banget nih waktunya Bu Ika untuk bisa sharing-sharing, mudah-mudahan Sharing ya. bisa ketemu solusinya gitu. Oke, jadi tujuannya pertemuan kita kali ini tuh apa nih kira-kira tujuannya? Ya bisa menemukan ide ya gak sih, yang tadinya saya buntu gitu ya, mau untuk membuat pembelajaran itu gimana ya gitu supaya pembelajarannya itu tetap menarik, tetap menyenangkan meskipun ada di jam-jam rawan gitu, tapi anak-anak tetap bisa fokus gitu. Oke, jadi tujuan pertemuan kali ini tuh mau tahu media pembelajaran apa gitu ya. Kita mau memecahkan itu ya, media pembelajaran apa yang bisa digunakan Bu Cica ketika di jam-jam rawan, jam-jam siang, agar anak tetap semangat ya, sehingga tujuan pembelajarannya mungkin masuk gitu ya. Seperti itu Bu Ika. Oke, kalau menurut Bu Cica ya, tadi kan Bu Cica katanya pengen lihat anaknya yang semangat gitu ya. Gitu ya, masih ingin lihat anaknya yang betul gitu ya, yang semangat gitu ya, walaupun jamnya masih jamnya sudah jam siang gitu. Menurut Bu Cica, ukurannya anak semangat itu yang kayak gimana sih Bu Cica? Ya, dia bisa belajar dengan interaktif ya. Bisa belajar interaktif, kemudian yang kegiatannya, suasana di kelasnya tuh menyenangkan gitu loh. Ya tolong. Oke. Berarti yang diharapkan itu anak-anak semangat di jam siang, terus kelasnya juga menyenangkan gitu ya, semangat seperti itu ya? Iya, tetap interaktif lah gitu meskipun udah di jam-jam siang gitu. Oke, interaktif, menarik, terus tetap semangat anak-anaknya, betul seperti itu ya? Nah, coba kalau misalkan diskalakan dari kegiatan pembelajaran Bu Cica di siang hari, dari yang diharapkan interaktif, kemudian semangat, anak pembelajarannya menarik sehingga interaktif dan anaknya bersemangat gitu ya. Kira-kira kalau diskalakan antara 1 sampai 10, pembelajarannya Bu Cica itu sudah dinilai berapa? Dari interaktifnya, dari menariknya itu sudah segimana? Sudah di angka berapa?
Mungkin 5 kali ya. Dari skala 5 gitu ya, karena terkadang saya juga maksudnya on fire ya, kalau pagi-pagi kan udah on fire, masih on fire gitu, tapi kalau udah siang saya juga jadi ikut ke bawah suasana gitu, yang merekanya udah lemes, udah capek ya, jadi ke bawah gitu, kadang-kadang saya jadi ke bawah suasana mereka gitu loh. Oke, jadi 5 ya, karena masih mungkin Bu Cicanya juga jadi sering kebawa karena suasana anak-anaknya justru nggak semangat, jadi Bu Cicanya sendiri juga jadi ikutan nggak semangat, kayak gitu nggak sih? Betul sekali. Oke, dari masalah yang tadi kekuatannya apa? Skalanya di 5, jadikan kelas itu kelas yang interaktif, kelas yang menarik sehingga anak-anaknya semangat gitu. Ada nggak sih kekuatan dari diri Bu Cica sendiri gitu untuk menjadikan hal itu? Mungkin kalau dari saya bisa membuat media pembelajaran yang berbasis IT kali ya, yang mana kalau anak SMA kan mereka bawa HP. Nah, jadi kita bisa membuat media pembelajarannya tuh bisa ditampilkan di HP mereka masing-masing gitu. Mungkin seperti itu kali Bu. Jadi mungkin lebih ke membuat media pembelajaran interaktif karena memang rata-rata anak-anak SMA itu sudah bawa handphone sendiri ke sekolah gitu ya. Ya, betul sekali. Oke. Kalau dari yang tadi kekuatan yang Bu Cica sampaikan, apa sih peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lakukan untuk menjadikan pembelajaran yang interaktif, yang menarik, kemudian jadi anak-anaknya semangat? Ada nggak sih peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu Cica lakukan gitu? Mungkin tadi pembelajarannya saya kemas ke dalam games interaktif kali ya. Jadi saya buat aplikasi games, yang mana aplikasi gamesnya itu ya mengenai materi pembelajaran yang saya ajarkan pada hari tersebut gitu. Jadi anak kan tetap, yang namanya anak gak akan ada bosannya ya kalau main HP gitu. Tapi kita alihkan perhatian mereka untuk bermain HP, tapi kita sambil belajar. Seperti itu mungkin. Oke, jadi ada games interaktif gitu ya. Jadi anak-anak jadi mungkin jadi nggak bosen gitu mungkin Betul. ya, yang saya tangkap seperti itu ya. Betul sekali juga. Nah, oke. Dari yang tadi disampaikan pembuatan media interaktif seperti games gitu ya, ada nggak sih hambatan atau gangguan yang memang akan terjadi ketika Bu Cica melakukan itu gitu? Ada nggak sih? Mohon maaf Wika, gimana tadi suaranya agak terputus? Oke, tadi kan disampaikan bahwa mungkin medianya itu lebih ke media interaktif seperti games ya. Nah, Betul. dari pembuatan media interaktif games itu ada nggak sih kira-kira hambatan atau gangguan yang akan mengganggu Bu Cica dalam pelaksanaan hal itu? Oh iya, oke. Mungkin lebih ke ini kali ya Wika. Apa nih games yang lebih tepat digunakan gitu untuk membuat game interaktif gitu. Jadi games mana nih, kan banyak ya di aplikasi-aplikasi itu games interaktif. Mungkin tadi memilih games mana yang lebih tepatnya untuk tadi kan ada games juga yang ternyata anak-anak responnya jadi boring, jadi apaan sih ini, gak seru gitu ya. Nah tadi kali ya kita harus memilah-milah mana ya yang games yang yang tetap menyenangkan gitu bagi mereka gitu. Mungkin seperti itu kali hambatannya, memilah-milih games interaktifnya itu yang mana. Oke, selain tadi pembuatan games, ada nggak sih cara yang lain yang menurut Bu Cica itu bisa Bu Cica lakukan di kelas yang siang ini? Ada nggak selain games ini? Selain game interaktif, mungkin tadi saya membuat gamesnya langsung gitu. Jadi anak-anaknya berperan aktif, mereka bergerak, mereka tidak hanya duduk terdiam maksudnya gitu. Jadi ada
mereka-mereka yang mempunyai bakat kinestetik itu bisa tersalurkan gitu melalui kegiatan pembelajaran yang ini gitu. Kalau misalnya yang tadi kegiatan interaktif kan memang kadang bisa dipakai sambil duduk, tapi ini kan sambil moving merekanya, sambil ya pokoknya tidak hanya berdiam gitu. Games ya. Oke, jadi selain tadi games juga anak-anak ya games lewat handphone itu, tapi anak-anak juga ikut gamesnya tuh secara nyata gitu ya. Betul. Oke, kira-kira dari yang tadi sudah disampaikan, ada nggak sih prioritas atau rencana yang memang akan Ibu Cica lakukan untuk mencapai hal ini? Mungkin lebih ke games yang daring kali ya Bu. Yang pakai perangkat yang mereka miliki. Itu yang akan kemungkinan yang akan menjadi prioritas utama untuk rencana aksi yang akan saya lakukan gitu. Oke, ada nggak sih strategi-strategi khusus yang akan Ibu Cica lakukan ketika memang pemilihan media games ini dilakukan untuk mencapai anak yang interaktif, yang lebih semangat gitu, yang kelasnya menarik gitu, ada nggak sih strategi-strateginya? Oke, tadi mungkin saya mencari membuat dulu bahan ajarnya ya, kemudian saya memilah-milih mana games yang cocok untuk materi tersebut gitu. Kemudian ya menyiapkan sarana dan prasarananya yang menunjang untuk kegiatan tersebut gitu. Mungkin itu kali Bu. Oke. Setelah rencananya memang ada rencana seperti itu gitu ya. Ada nggak atau apa keberhasilan rencana dari Bu Cica itu sehingga oh iya anak ini udah oke, oh iya gitu. Dari mana Bu Cica tahu gitu bahwa rencana yang memang Bu Cica ambil itu sudah mencapai keberhasilan? Mungkin dari asesmen gitu ya. Jadi nanti setelah adanya game interaktif itu di akhirnya saya akan mengadakan penilaian yang mana penilaiannya ya mengenai materi yang disampaikan melalui games interaktif tersebut gitu. Oke, dari games interaktif pastinya nanti ya diharapkan masih tidak ada ya, tapi kita kan berpikirnya untuk nanti hal-hal yang memang tidak diduga gitu ya. Apabila nanti misalkan ada hambatan-hambatan gitu ya, bagaimana Bu Cica mengantisipasi hambatan-hambatan itu? Mungkin karena ini gamesnya daring ya, membutuhkan internet gitu ya. Pasti hambatan-hambatannya ya tadi anak-anak tuh kan nggak semuanya punya kuota, kadang baterai mereka kalau udah siang habis gitu. Ya solusi ya Bu kayak tadi solusi dari hambatannya gitu ya. Ya sebelum saya melakukan games itu saya beberapa hari sebelumnya saya ingatkan dulu mereka untuk membawa pengisi daya mungkin dan menyiapkan kuota gitu ya, jadi ketika nanti ya hambatan-hambatan itu teratasi gitu, mungkin seperti itu. Kapan kira-kira Bu Cica akan melakukan hal ini? Oke, mungkin saya mulai di minggu depan kali ya. Di minggu depan saya mulai laksanakan. Minggu ini saya menyusun dulu rencana aksinya, membuat strateginya seperti apa yang nantinya akan saya terapkan di minggu depan gitu. Jadi karena untuk sosiologi itu pertemuannya 2 kali 45 menit untuk satu minggunya itu yang di kelas 10, kalau yang di kelas 11 itu 4 kali 45 menit, jadi lebih panjang gitu waktunya. Gitu. Oke, kira-kira dari rencana aksi yang memang Bu Cica siapkan, kira-kira siapa yang bisa membantu kegiatan dari rencana aksi Bu Cica ini? Tentunya yang paling utama adalah siswanya itu sendiri ya, Wika, karena itu yang menjadi pemeran utama dari rencana aksi yang akan saya lakukan gitu. Selain itu yang mungkin akan sejawat juga yang mana kita bisa saling bertukar pikiran mengenai
apa ya gitu, mungkin lebih ke ini kali ya yang MGMP itu ya, supaya kita bisa lebih kalau yang sesama itu kan kita bisa lebih istilahnya nyambung gitu ya untuk apa namanya berkomunikasinya gitu mengenai oh kayaknya materi ini cocoknya yang ini deh atau ini gitu ya. Jadi berkomunikasi dengan MGMP-nya, kemudian apa ya tadi saya bilang. Oke, jadi siswanya yang memang lebih utama, kemudian rekan sejawat, entah Mulai itu di melodi. MGMP atau memang Oke, oke. orang-orang lain yang bisa diajak Ya, ngobrol ya, bisa ya. Karena ini membutuhkan infokus dan lain sebagainya, tentunya saya butuh juga wakasek sarana dan prasarana yang harus menunjang kegiatan pembelajaran saya gitu ya. Oke, jadi semoga semua pihak di sekolah ya bisa membantu kegiatan atau rencana aksi yang memang Bu Cica ingin laksanakan. Gimana nih? Udah terpecahkankah masalah yang tadi sempat membuat bingung tentang media pembelajaran di siang hari? Sudah Bu Ika. Jadi makanya saya menunggu waktu banget nih untuk bisa berbicara sama Bu Ika gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya jadi sekarang lebih ke medianya media games ya untuk anak-anak jauh lebih interaktif ya. Ya, Oke, rencana aksinya akan dilakukan minggu depan, betul? betul. Oke, nanti pokoknya kita ketemu lagi di mana nanti si rencana aksinya sudah mulai terlaksana ya. Nanti kita ngobrol Ya. lagi ya sejauh apa rencana aksi Bu Cica sudah Bu Cica aplikasikan di pembelajaran ya. Oke Bu Ika, siap. Terima kasih banyak Oke, Bu Ika siap. waktunya. Sudah Sama-sama Bu memberikan saya Cica. solusi juga. Siap, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi-sesi selanjutnya ya. Oke, siap, siap, siap. Bu Ika, Oke, terima kasih thank banyak. you. Sekian sesi coaching dari kelompok 2. Saya sebagai coach dan Bu Cica sebagai coachee. Kemudian untuk selanjutnya adalah refleksi dari Bu Cica sebagai coachee. Silakan Bu Cica. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Cica Komasari berperan sebagai coachee, yang mana Bu Ika adalah coach dari kegiatan kita pada siang hari ini. Yang ingin saya sampaikan adalah perasaan saya selama di coachee Bu Ika, apa namanya, sangat senang proses coachingnya juga berjalan dengan lancar. Kita tidak apa istilahnya tidak mengalami canggung-canggung gitu ya, tidak mengalami tidak bingung karena Bu Ika-nya pun sangat merangkul gitu. Tadi mungkin seperti yang sudah diketahui juga kalau kita memang mempunyai kedekatan, jadi kita bisa membawa situasi coaching ini menjadi lebih santai, yang akhirnya kita bisa sama-sama saling menemukan solusi dari permasalahan ini, dan akhirnya ya memang saling menyemangati dan masalahnya pun terpecahkan gitu. Mungkin itu refleksi dari saya. Bu Ika pun penyampaiannya ya tidak saya tidak merasa digurui gitu ya, tapi lebih Bu Ika ya sebagai bagaimana sih kalau sebagai kakak gitu ya mengayomi adiknya gitu ya. Nah itu mungkin yang saya alami selama proses coaching ini. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Cica. Sekian sesi coachingnya, sudah disertai dengan refleksinya juga dari coachee. Sekian dari saya, sekian dari saya dan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.